Panglima manguni atas pembubaran ibadah mahasiswa Unpam, singgung Anies Baswedan. Panglima pasukan manguni, Andi Rompas, ikut buka suara, terkait aksi pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Unpam. Bagi Andi Rompas, aksi-aksi pembubaran ibadah adalah hal biasa yang terjadi di Indonesia. Ini terjadi menurut dia karena ada pembiaran dari pemerintah. Itu sudah biasa itu di bangsa Indonesia karena dibiarkan atas istilah mayoritas-minoritas. Banyak orang tidak paham istilah mayoritas-minoritas, ujar Andi Rompas dikutip dalam video yang beredar di media sosial. Menurut dia, kalau istilah mayoritas-minoritas selalu dipakai dan para penceramah-penceramah radikal dan ujaran kebencian terus dibiarkan maka peristiwa pembubaran ibadah tidak akan pernah berhenti. Andi Rompas mengatakan, penangkapan pelaku tidak akan menyelesaikan masalah jika orang-orang di atas tidak ditangkap. Sekarang malam ini pelaku ditangkap, apakah akan selesai? Tidak selesai kalau di atasnya tidak ditangkap. Contoh seperti Bahar bin Smith jelas-jelas ceramah mengangkat pedang, memfitnah orang Minahasa yang ada di tanah Minahasa dia kan tidak tahu cerita kronologisnya, tutur Andi Rompas. Ia lalu membahas lagi mengenai penggunaan kata mayoritas-minoritas. Menurut Andi, istilah mayoritas-minoritas hanyalah untuk hitungan jumlah penduduk. Sementara jika kata mayoritas-minoritas dilihat dari sisi jumlah wilayah kepulauan, Andi Rompas mengatakan, 9 provinsi utama di Indonesia adalah mayoritas umat Kristiani. Papua, Sulawesi Utara, NTT, Flores, Sumba, itu baru berapa pulau. Bayangkan jika itu ditambahkan semua berapa luas yang diduduki kaum minoritas 874.355 km persegi. Jumlah seluruh wilayah kepulauan seluruh Indonesia hanya 1,9 juta. Jadi tidak ada itu istilah mayoritas-minoritas, tuturnya. Solusi agar kejadian ini tidak terulang, menurut Andi Rompas adalah pemerintah harus tegas dan tidak membiarkan rakyat larut dengan suasana seperti itu. Ia pun memberi pesan kepada teman-temannya dari Indonesia Timur yang mendatangi Tangerang. Ia meminta orang-orang Indonesia Timur di Jakarta menahan diri jangan terpancing agar tidak terjadi perang saudara atau perang agama. Saya pesan saudara yang ada di Jakarta jangan terpancing kalian kalau sampai ikut perang saudara, rugi tidak ada hasil apa-apa karena tidak ada pahlawan dalam perang saudara. Sudah terbukti kasus Poso, Ambon, siapa yang dilihat pahlawan? Tidak ada. Korbannya ada Tiboces di Poso. Apakah harus terulang lagi seperti itu? Ucap Andi. Andi lalu menyarankan pemerintah yang memiliki badan lembaga sangat besar untuk tidak membiarkan para penceramah radikal dan ujaran kebencian. Kenapa ini selalu dibiarkan? Yang ditangkap di bawah tetapi di atas penceraman-penceraman radikal ujaran kebencian terus dibiarkan bahkan saya lihat penuh dengan kemewahan contohnya Habib Bahar bin Smith memamerkan kemewahannya. Ustaz Abdul Somad memamerkan Harley Davidsonnya dengan klubnya lagi, terang Andi Rompas. Menurutnya, jika minoritas merasa selalu dilecehkan, merasa tidak pernah mendapat keadilan bisa saja mereka mengikuti pembela seperti di Papua. Kalau seandainya Indonesia Timur bersatu dan tidak mendapat keadilan terus-menerus dan meminta referendum apakah kita harus terpecah belah seperti itu? Sementara hanya ada 3 juta orang radikal di Jakarta dibiarkan bebas begitu saja, tuturnya. Andi Rompas mengatakan, butuh ketegasan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Ia mengatakan, akar permasalahan yang harus dicabut dan dihilangkan bukan korban pemaparan paham-paham radikal yang ditangkap. Contohnya Anies Baswedan jelas-jelas memakai politik identitas di saat pemilu kemarin. Pak Jokowi sudah menjalankan apa yang bisa ia lakukan dan kita berharap Pak Prabowo nanti di bulan Oktober setelah dilantik beliau dapat menindak untuk keutuhan NKRI sesungguhnya, kata Andi Rompas.